Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhania Nur Fitri, NIM 191520166. Saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis sosial dari Karen Horney. Jadi, sejarah dan penemu. Horney pada mulanya merupakan pengikut Freud yang kemudian terpengaruh oleh Jung dan Adler. Akhirnya, dia mengembangkan pendekatan kepribadian yang holistik. Manusia berada dalam satu totalitas pengalaman dan fungsinya dan bagian-bagian kepribadian yang hanya dapat dipelajari dalam hubungannya satu dengan yang lain sebagai kepribadian yang utuh. Horney dipandang sebagai penyumbang teori psikoanalisis sosial yang penting sepanjang hidupnya, tetapi sudah meninggal sejak 1952. Karyanya banyak dilupakan orang. Baru ketika jurnal Feminim Psikologi dipublikasikan pada tahun 1967, ide-idenya kembali banyak dikutip. Selanjutnya ada definisi. Teori psikoanalisis sosial dari Karen Horney ini memiliki asumsi bahwa kondisi sosial dan kultural, terutama pengalaman masa kanak-kanak, sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Menurut Horney, semua orang mengalami creator anxiety, perasaan kecemasan yang normal muncul pada masa bayi. Ketika bayi yang lahir dalam keadaan tak berdaya dan rentan itu dihadapkan dengan kekuatan alam yang keras dan tak bisa dikontrol. Bimbingan yang penuh kasih sayang dan cinta pada awal kehidupan membantu bayi belajar menangani situasi bahaya itu. Sebaliknya, tanpa bimbingan yang memadai, bayi akan mengembangkan basic anxiety, dan basic hostility, dan terkadang neurotic distress. Selanjutnya ada tujuan. Menghilangkan gambaran diri ideal, menghentikan pencarian neurotik akan kemuliaan, mengubah kebencian diri menjadi penerimaan diri yang sebenarnya, dan umumnya tujuannya itu untuk membantu orang berkembang dari real self menuju ke self-realization. Selanjutnya ada prosedur. Horney mengemukakan 10 kebutuhan neurotik, yakni kebutuhan yang timbul sebagai akibat dari usaha menemukan pemecahan-pemecahan masalah gangguan hubungan antar manusia. Yang pertama, kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. Selanjutnya, kebutuhan partner yang bersedia mengambil alih kehidupannya. Kebutuhan membatasi kehidupan dalam ranah sempit, kekuasaan, kebutuhan mengeksploitasi orang lain, kebutuhan pengakuan sosial atau prestis, kebutuhan menjadi pribadi yang dikagumi, kebutuhan ambisi dan prestasi pribadi, kebutuhan mencakupi diri sendiri dan independensi, dan yang terakhir yaitu kebutuhan kesempurnaan dan ketaktercelaan. Selanjutnya ada kelebihan. Teori Horney cukup signifikan mengenai pengetahuan tentang neurosis, lalu mengajarkan sangat pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian seseorang. Selanjutnya yaitu membantu menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini yang tidak disadari dengan baik. Selanjutnya membantu mengatasi kecemasan melalui analisa terhadap mimpi dan transferensi. Lanjut ada kekurangan. Teori Horney tidak dikembangkan melalui data yang spesifik. Lebih banyak memakai spekulasi yang sukar diuji. Lalu proses penerapan cukup panjang. Perilaku seseorang ditentukan oleh energi psikis, dan yang terakhir, terkadang terlalu merendahkan martabat manusia. Selanjutnya ada contoh kasus. Lia, seorang anak yang berusia 3 tahun, ayah dan ibunya bekerja. Ia memiliki seorang pengasuh yang masih berusia 18 tahun. Sehari-hari, Lia banyak menghabiskan waktu di depan televisi. Pengasuhnya sibuk bermain HP dan mengacuhkannya. Terkadang, Lia terlambat diberi makan, sehingga ia sudah lapar dan menangis meraung-raung. Pola asuh yang kurang kasih sayang dan perhatian ini membuat Lia memiliki basic hostility, akan tetapi perasaan ini direpresi. Akibatnya, Lia memiliki basic anxiety. Ia memandang dirinya tidak berdaya, dan lingkungan sekitarnya berbahaya, siap melukai dirinya. Basic anxiety ini membuat Lia menjadi was-was saat bertemu dengan orang baru. Misalnya saat ada acara keluarga, ia cenderung menjauh saat ada kerabat yang berusaha mendekati dirinya. Terus, perilaku Lia yang cenderung menjauh dari orang dewasa di sekitarnya membuat Lia semakin sulit mendapatkan rasa aman dan kepuasan.
kebutuhannya akan rasa aman dan kepuasan pun semakin besar. Saat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka ia semakin merasa bahwa lingkungan menolak dirinya. Ia pun menjadi semakin membenci lingkungan sekitarnya. Basic sociality yang ia miliki jadi semakin kuat. Mungkin cukup sekian dari saya. Buah durian punya si Asih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.